Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saatnya kami mengaktifkan pola pikir kami untuk meresapi, memahami, serta mengerti pesan yang kami akan pelajari bersama. Dan kami membuka ruang seluas-luasnya untuk tuntunan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus sajalah yang mengarahkan pemahaman kami kepada praktis eh, yang benar yang dapat kami terapkan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah berbagai macam pergumulan dan tentang hidup, agar kami boleh merefleksikan bagaimana cara Yesus bereaksi untuk setiap situasi dan kondisi yang kami jalani. Terpujilah namamu, terimalah kami sebagaimana kami ada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mohon izin share ya. Pagi ini mungkin hanya beberapa slide. Saya ingin memberi ruang supaya kita boleh mengekspresikan curiosity ya, ingin tahuan untuk menerapkan apa yang kita pelajari pagi ini, dan juga mungkin kalau ada pertanyaan berkaitan dengan hari pertama. Jadi saya akan membuka ruang. Saya memberikan pemahaman secara general dan beberapa prinsip. Kemudian tinggal bagaimana nanti saudara mau relate ke kondisi pribadi. Jadi tidak apa-apa kita terbuka kalau ada masalah berkaitan dengan emotions, karena salah satu prinsip utama yang harus kita biasakan adalah mengekspresikannya. Kalau memendam justru akan men-trigger beberapa internal diseases yang di kemudian hari justru akan berdampak negatif bagi kesehatan kita. Baik, izin share ya. Oke. Kita masuk di hari kedua dalam seri Restore kita. A Healthy Mind Begins with Restored Living. Jadi pikiran yang sehat itu dimulai dari kehidupan yang dipulihkan. Kalau kemarin kita belajar tentang Regulate Your Mind, hari ini kita masuk ke tema yang sangat dekat dengan kita punya kehidupan sehari-hari. Engage Your Emotion Wisely. Ya, ini diambil dari huruf kedua dari kata restore series yang kita ikuti sepanjang satu pekan ini. Bagaimana cara kita menghubungkan emosi kita dengan cara yang benar, cara yang sehat dan rohani tentunya. Nah, saya ingin mulai dengan kalimat sederhana. Uh, Mohon memicu atensi saudara. Emosi itu bukan musuh, ya. Itu hanya sinyal dan bukan identitas. Jadi itu kayak uh, alarm dalam rumah lah. Nah, alarm itu bukan pencuri, dia cuma kasih tahu kalau ada sesuatu yang sedang terjadi. Nah, saya mau elaborate dulu kata engage yang saya pilih dari kata restore untuk series kita. Di dalam bahasa Inggris kata engage itu ada beberapa makna tergantung konteks kita menggunakannya. Jadi satu itu melibatkan diri atau ikut serta, to participate atau take part. Kemudian menggunakan atau memanfaatkan, to employ atau to make use of dari apa yang mau digunakan. Mengikat perhatian atau menarik, captured and occupied, lalu berinteraksi secara aktif. So, connect, menghubungkan atau to deal with. Jadi kata engage your emotions artinya kita bisa menggunakan kata-kata dan pemahaman ini tentunya dengan apa? Dengan bijak. Jadi kita libatkan emosi, gunakan emosi, ikat emosi, dan hubungkan, tapi secara bijak. Ya, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, ada dua bahagian otak kita yang merupakan pemain utama nih berkaitan dengan hal ini. Jadi otak kita itu punya dua pemain utama dalam mengelola emosi. Satu, amigdala. Ini amigdala ini cepat bereaksi. Ya, dia pusat alarm, pusat survival. Lalu kemudian prefrontal cortex yang merupakan pusat kebijaksanaan dan penguasaan diri. Ini menimbang dengan bijak.
Jadi topik kita pagi ini memberi ruang bagi keduanya. Jadi kita harus akui alarm emosi kita yang memberikan signal dan tanda, wah, ada sesuatu yang terjadi, tapi mengajak logika dan iman untuk menuntun respon kita supaya prefrontal cortex kita yang lebih banyak aktif, ya. Penjelasan singkat untuk neuroscience of emotions. Jadi bagian otak kecil kita itu, amigdala itu kayak almond bentuknya. Kalau saudara perhatikan yang di bawah ini, yang sebelah kanan, yang amigdala. Ini karena dari samping ya, dia ada dua tuh, kiri kanan. Jadi kalau menghadap ke depan dia kiri kanan itu ada amigdala. Jadi kalau bagian otak kecil yang berbentuk almond ini aktif, itu kayak memberikan instruksi kalau ada yang ancam, ya, saya bereaksi lebih dulu. Itu amigdala. Jadi kalau tersinggung, biasanya orang langsung panas, langsung emosi, langsung marah. Kalau dikritik, kalau amigdala ini duluan aktif ya, terus langsung defensif. Terus kalau kaget, langsung bereaksi. Jadi amigdala ini reaksinya cepat, tapi tidak bijaksana. Ya, itu amigdala. Kalau bagian depan ini, yang prefrontal cortex, ini adalah pusat kebijaksanaan dan penguasaan diri ya. Jadi ini berkembangnya lebih lambat karena tugasnya adalah berpikir secara rasional, menimbang sebelum mengambil keputusan, lalu mengatur respon, menjaga moralitas, artinya sikap dan perilakunya itu harus dia kontrol supaya proporsional dengan karakternya. Lalu dia kelola emosi. Kelola emosi artinya dia akan menguasai amigdala nantinya. Supaya amigdala disupres. Tidak lebih dominan bereaksi. Jadi ini yang dipakai oleh Yesus ketika ia merespon orang dengan tenang. Bahkan nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan respon Yesus di Ka'bah, saya akan jelaskan itu nanti. Nah, rencana Allah untuk emosi, perspektif Alkitab itu, ini emosi ini bukan tanda ketidakrohanian. Jangan bilang orang mengekspresikan emosi itu terus langsung bilang dia tidak rohani, ya. Itu adalah bagian dari keilahian kita. Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, kalau lihat kehidupan Yesus, dia menangis, dia tunjukkan belas kasihan, dia marah secara benar, kemudian eh, dia takut dan bahkan tertekan waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia juga merasa kesepian. Dia ekspresikan emosi itu dengan sehat. Dan kita dipanggil untuk mengekspresikan hal yang sama. Karena kan kita mengikut Yesus ya. Jadi the followers of Christ, reaksi dan responnya harus jadi teladan kita. Ya. Jadi ini yang cenderung eh, susah dipahami oleh sebagian orang. Ini slide terakhir saya, tapi saya nggak mau tampilkan dulu lah, ya, karena ini apa namanya nanti kayak jadi kunci lah untuk menjawab kalau ada pertanyaan. Jadi saya balik nih ke slide yang ini, yang dua bagian otak. Saya berikan waktu kepada saudara-saudara untuk paling tidak engage, Anda punya memori, recall memori tentang isu-isu yang berkaitan dengan hal ini. Yang jelas, yang saudara mesti paham pagi ini adalah dua bagian otak ini adalah dua yang punya peranan penting dalam perjalanan hidup kita. Saat kita mau bangun, itu antara Anda dapat mimpi buruk, terus amigdala bereaksi, terus pagi-pagi udah stres, ya karena amigdala yang lebih bereaksi. Atau Anda bangun pagi, terus ingat Anda punya schedule doa, lalu mulai mengatur, regulate pikiran Anda, jam sekian, saya harus siap untuk masuk di doa. Kemudian, ya banyak yang biasanya orang lakukan. Dia mulai ambil satu gelas air hangat, lalu minum supaya peredaran darahnya lancar, ya dan lain sebagainya. Atau dia meditasi sedikit. Banyak hal. Tapi
Makanya ini tergantung orang, ya. Jadi Andalah yang bereaksi dan itu harus tergantung pada keputusan yang Anda ambil setiap saat dalam menghadapi semua peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda. Nah, ini saya buka ruang diskusi kepada saudara-saudara. Itu eh, materi inti pagi ini. Semoga Tuhan memberkati. Saya silakan yang bisa memandu jalannya diskusi. Nah, terima kasih, Pendeta. Jadi kita akan bertanya, tetapi pertanyaan kita jangan panjang-panjang karena nanti kita berikan kesempatan kepada Pendeta Devi untuk terangkan. Jadi yang akan menerangkan lebih dalam itu nanti Pendeta. Cuma kita boleh tanya apa yang menjadi maksudnya supaya kita mendapatkan sesuatu yang selama ini mungkin ada hal yang negatif yang atau hal pikiran negatif yang kita boleh dapat terjawab pada pagi hari ini. Silakan. Pak Pendeta, saya mau bertanya, Silakan. seandainya terbakarlah emosi kita karena suatu pernyataan yang menyakitkan, lalu eh, kita belajar bahwa jangan bereaksi, tapi berpikir. Pada saat itu kita seperti dimaki gitu. Bukan Hmm. dia maki, dileceh. Terus kita diam aja, nggak jawab. Apakah ini suatu eh, apa namanya sistem dari korteks? Oh, oke. Saya langsung jawab ya. Ini Ya, mungkin yang biasanya salah paham orang. Mendingan diam aja. Kata diam itu harus diolah, Ibu. Kalau diam terus diam aja, maksudnya nggak ada yang dipikirin. Diam itu yang harus kita gunakan sebagai orang Kristen adalah mengolah, menganalisa, mengobservasi tujuan orang membuat kita memancing kita emosi. Yang kita pikirkan itu selalu adalah uh, koneksi ke pesan ilahi. Jadi kita pikir kalau orang bikin kita marah, apa nasihat Alkitab yang kita ingat? Itu yang harusnya diproses di pikiran kita saat kita diam, tanda kutip. Jadi diamnya orang Kristen itu beda dengan diamnya orang yang cuman nahan emosi tapi geram dalam hati. Cuman dia ya, nggak ekspresikan, ya kan? ya. Jadi diamnya kita itu beda. Diam kita yang dibilang diam emas itu adalah meregulasi pikiran, mengolah apa yang orang lakukan pada kita. Lalu saat yang sama, ingatlah pesan-pesan Yesus. Waktu dia sarankan kepada kita, doakanlah musuhmu. Mereka mungkin bukan musuh, tetapi yang dikatakan oleh Yesus dengan musuh, itu penjelasannya adalah selalu yang bertolak belakang dengan kebenaran. Kegelapan sama kebenaran itu kan nggak bisa bersanding, ya. Iya. Musuh kita itu kan selalu kejahatan dan kegelapan. Musuh itu juga dalam konteks Alkitab adalah kedagingan. Jadi Hmm. kan ada dua konsep, buah roh dan kedagingan. Yang harus dimatikan, yang Rasul Paulus sarankan itu adalah kedagingan. Itulah masalah self segala macam lah, ego, mudah tersinggung, marah, dan lain sebagainya. Kalau buah-buah roh, inilah yang harus dipraktekkan saat kita sedang mendapat treatment tidak adil. Eh, Jadi kita regulate kita punya pikiran, kita absorb itu nasihat Alkitab dalam pikiran kita. Saat kita diam, kita mengolah supaya posnya kita ke berhenti sejenak kita itu kita mengaktifkan prefrontal cortex. Jadi dia membuat hati kita tenang. Diamnya orang Kristen itu dia denyut jantungnya beda dengan diamnya orang tapi lagi nahan geram, lagi eh, pikir kapan dia mau balas kayak gitu. Iya, Eh, Seperti itulah yang saya bisa iya. jelaskan. Ya, jadi kan kita harus slow to anger ya. Ya, Jadi kalau ya. slow to anger ya kita kalau lagi sakit hati kan tentunya nggak bisa, aduh saya mesti bilang apa nih gitu. Jadi kan saya harus bilang pada diri sendiri rendah hati. Hmm, Terimalah mhm, apa kritikan itu mhm, seperti Yesus. Yesus nggak pernah marah-marah. mhm, Nah, jadi em,
sembari merenungkan, bisa nggak kita bilang terima kasih ya atas pendapatmu? Hmm, kadang-kadang statement itu bisa melecehkan orang juga yang sedang mengucapkannya. Jadi seakan-akan kita kayak membuli dengan kalimat sederhana seperti itu. Jadi Hmm, kalau mau jangan tambahkan, bilang aja eh, terima kasih, cukup, jangan tambah embel-embel. ya, oke. Artinya kita mengizinkan orang melakukan apa saja terhadap kita karena itu hak pilihnya. Dia menggunakan otaknya demikian, tapi cara kita merespon menggunakan otak kita itu berbeda. Hmm, Iya, jadi respon kita bisa mengucapkan terima kasih atau bisa memberikan ekspresi wajah, senyum tapi senyumnya juga jangan melecehkan. Ya, ada orang senyum senyum hmm, sinis, ya kan? Karena mungkin hanya itu yang dia bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya lagi tidak suka dengan treatment orang. hmm. Ya, Ya betul. iya. Jadi ya kita bijak-bijak lah karena yang bisa kita kontrol bukan attitude orang. Bukan Hmm, behavior orang, bukan cara dia bicara. Yang bisa kita kontrol karena kita yang punya otak adalah cara merespon kita. Kita hmm, berpikir sebelum kita mengekspresikan kata-kata. Kita berpikir sebelum kita menunjukkan gesture fisik dan tubuh kita kepada treatment orang. hmm, Ya, kita eh, berpikir untuk meregulasi organ tubuh yang berkaitan dengan fisik, kayak tangan mau nempeleng orang saat kita dibilang begitu, misalnya kan, atau hmm, menahan eh, saraf dan otot untuk tidak bereaksi dengan cepat. Karena kita sudah mengizinkan prefrontal cortex kita yang bekerja lebih dominan, maka hmm, amigdala tidak mengaktifkan organ tubuh kita untuk bereaksi, mengekspresikan emosi kita. hmm. Bisa bisa tangkap. Kan ada orang yang pas diomongin gitu, terus tangannya langsung melayang di pipi. Ya, Beraninya kamu ngomong sama saya kayak gitu kali gitu kan. ya. Iya. Jadi ya, Kalau ya. kalau saya bilang eh, terima kasih ya, cuman ini memang menyakitkan hati saya. Oh, oh bisa juga. Nah, kalau ingin menjelaskan emosi, boleh Bu. Artinya kita memberikan wawasan kepada orang yang sedang melakukan hal negatif tersebut tentang situasi dan kondisi hati kita. Hmm, Ya. Bahkan bisa menambah timbalan. Sebenarnya tidak baik Anda melakukan itu terhadap saya atau bisa merefleksikan itu kembali ke orang. Bagaimana seandainya kamu di posisi saya? hmm, Bagaimana perasaanmu? Kita mengajak apa dialog terhadap orang ya, supaya orang juga saat dia emosi, kita punya peranan penting untuk meregulasi amigdala yang sedang aktif di orang tersebut, lalu mencoba memancing supaya prefrontal cortexnya juga bekerja. ya, Bisa bisa tangkap. Jadi ya. selain pada saat itu kita sebenarnya jadi victim, tapi Tuhan bisa menggunakan kita jadi channel supaya dia tidak jadi victim emosinya. Hmm. Bisa juga begitu, Bu. Oh Terima ya, kasih. terima kasih. Pendeta, Ibu Enji itu ya, kita tutup ya. Kita ada pertanyaan lain karena kita Ya, ya, kejar waktu. ya, 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 ya. Ada pertanyaan di kolom chat nih, apa yang membuat seorang tidak suka mendengar nasihat dengan alasan kita menasehati karena kita sendiri sudah mengalami. Orang itu ingin mengalami sendiri dan mau melihat hasil dari perbuatannya. Hmm. Oh, oke. Ada pertanyaan di Kolom chat chat. box ya. Hmm. Apa yang membuat seseorang tidak suka mendengar nasihat dengan alasan kita menasihati karena kita sendiri sudah sudah mengalami, orang itu ingin mengalami sendiri dan mau melihat hasil dari perbuatan. Oh, mungkin ini berkaitan dengan kondisi hati orang tersebut ya. Biasanya kalau nasihatnya itu berkaitan dengan kondisi hatinya, ada dua tipe orang bereaksi. Orang yang mungkin tidak terasosiasi dengan nasihat, mungkin akan menerima. Tapi kalau orang yang terasosiasi dengan nasihat karena dia sedang melakukan hal yang bertolak belakang dengan nasihat yang diberikan, maka reaksinya biasanya tergantung nih. Reaksinya bisa amigdala, tidak suka dikritik. Ya, karena biasanya orang yang seperti itu biasanya terhubung dengan nasihatnya.
karena sedang melakukan. Makanya orang kasih nasihat karena mungkin orang itu lihat ada kondisi yang tidak sesuai, jadi dia berikan nasihat. Jadi saya cenderung kalau misalnya orang bicarakan yang buruk, kalau nggak benar, ngapain saya bereaksi? Ya kan? Saya nggak perlu membuktikan nanti akan memicu perdebatan. Nanti dia akan tambah emosi. Ada tipe orangnya kayak gitu. Tapi kalau saatnya saya berpikir untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi, kalau ini tidak di publik, ya saya cenderung lebih bagus mendatangi orangnya, ya, atau berkomunikasi secara pribadi. Jadi Hmm. yang membuat orang tidak suka itu kalau dia ada kondisi hati yang terasosiasi dengan nasihat. Nah, saran saya untuk orang-orang seperti ini adalah ya mungkin dia harus belajar meregulasi pikirannya, ya, sebelum dia uh, engage, dia punya emosi dengan bijak. Nah, ini kan tidak instan, jadi perlu mungkin dia lakukan praktek secara pribadi berkaitan dengan uh, emosi yang harus dia stabilkan. Yang paling utama sebenarnya saran saya adalah kalau dia sering baca nasihat Alkitab lalu kemudian membiarkan firman itu apa namanya mengubah hati dan pikirannya, emosinya, itu sudah cara yang paling tepat. Nggak perlu psikolog, nggak perlu psikiater. Karena roh Tuhan lewat firman itu, kalau hati orang tersebut terbuka, akan bisa mengubah seseorang.